Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita. Beberapa saat yang lalu kita sudah membahas masalah elemen dan diskritisasi, ya. Dan ini kita review sejenak bagaimana apa itu diskritisasi. Kemudian ada elemen garis. Perhatikan, ini materinya sudah saya kirim di virtual class, silakan di-download, ya. Kemudian ada elemen garis yang terdiri atas satu garis atau satu elemen terdiri dua node. Kemudian elemen luasan, ini kita mengambil elemen segitiga yang terdiri satu elemen dengan tiga node. Kemudian elemen volume, perhatikan, volume itu merupakan seperti 5 segitiga, ya. Satu elemen, ya, satu elemen terdiri 4 node. Kemudian elemen aksis simetrik, ini satu elemen 4 node, ya. Kemudian kita membahas aturan peletakan node. Kemarin kita sudah membahas masalah ini, ya. Yang atas itu salah. Kenapa? Karena tidak ada node. Node itu harus ada karena merupakan titik simpul perpindahan ataupun transfer data-data dari elemen satu ke elemen berikutnya. Bisa merupakan gaya, perpindahan, tekanan, dan seterusnya. Ini node pada elemen garis. Jadi kalau Anda menulis yang atas itu salah, ya, nggak boleh, ya, tidak boleh pakai yang atas itu, kita pakai yang bawah. Kemudian perhatikan ini ada elemen segitiga. Yang salah, kenapa salah? Yang pertama ini, yang atas ini, di sini pertama tidak ada node. Kedua, seandainya itu Anda kasih node itu pun salah. Karena apa? Karena yang atas ini benar, ini adalah dua elemen segitiga, yang bawah ini elemen apa? Berarti satu segitiga ini ada 4 node, 1, 2, 3, 4 kayak ini. 1, 2, 3, 4 tidak boleh. Yang benar itu yang bawah ini, ya. Kemudian, nah ini perlu diperhatikan ini. Perhatikan di sini ada sebuah mekanisme yang mana akan kita buat elemen garis, ya. Ini gambar 16. Yang atas ini adalah kondisi yang sesungguhnya. Kemudian yang bawah ini adalah elemen garis yang akan dibikin, ya. Berapa buah elemen garis yang bisa kita bikin di sini? Ini adalah minimal, ya. Nomor 1 kita kasih elemen di sini. Kenapa? Karena ujung daripada perhitungan, ya. Ujung daripada perhitungan. Ujung daripada perhitungan di atas ini. Kemudian ini ujung nomor 1 dan nomor 11 ini adalah ujung, ya. Kemudian nomor 5, di tempat 5 ini adalah tempatnya tumpuan. 5 dan 10 ini tumpuan, ya. Tumpuan ini yang merupakan segitiga, ini tumpuan. Kemudian kita letakkan 4 di sini node. Kenapa? Kan belokan, ya, harus kita kasih. Kemudian nomor 2, nomor 3 ini apa? Karena ada gaya dan momen, ya. Ada gaya di situ dikasih node. Ada momen di situ dikasih node nomor 3, ya. Kemudian nomor 6 apa? Nomor 6 itu terjadi perubahan dimensi dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar, harus dikasih node. Kemudian nomor 7 dan 8, di sini ada beban terdistribusi. Awal itu dikasih, akhir dikasih. Ya. Apa ini? Ya. Kemudian ini steel itu baja, ini copper. Kalau berbeda disambung, di tempat sambungan dikasih node dan seterusnya. Ini adalah keterangannya di bawah. Nomor 1 ujung struktur, mana nomor 1 ini. Kemudian nomor 2 titik tangkap gaya F itu. Kemudian nomor 3 titik tangkap momen dan seterusnya, ya. Anda bisa melihat ini. Ini cara melakukan meshing. Jadi misalnya begini. Saya kasih soal, misalnya ada sebuah seperti ini, kemudian
makin besar seperti ini. Kemudian di sini ada tumpuan, kemudian ada gaya di sini, kemudian ada misalnya gaya di sini. Terus kemudian soalnya adalah buat skema apa itu elemen atau lakukan diskritisasi terhadap elemen garis. Itu kayak apa? Kayak ini, kayak seperti ini ya kira-kira. Jadi ini adalah misalnya kita bikin kira-kira di sini tempatnya ini. Disinilah kita meletakkan node-node ya. Kemudian elemen garisnya kita bikin kayak apa? Sorry. Ini ya. Kemudian kita bikin. Kemudian kita letakkan node-nya. Di sini, kemudian berikutnya di sini, berikutnya di sini, berikutnya di sini, berikutnya di sini, berikutnya di sini. Ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4, 5 elemen. Ada berapa node? 1, 2, 3, 4, 5, 6 node. Gitu ya, contohnya seperti itu ya. Saya kira Anda saya kasih soal harus bisa, dan alasannya. Nomor 1 ini alasannya apa? Ujung. Nomor 2 ini alasannya apa? Kamu letakkan node di situ karena ada tumpuan. Nomor 3 ini apa? Karena terjadi perubahan apa? Dimensi dari kecil ke besar. Nomor 4 ini apa? Karena ada gaya. Nomor 5 ini apa? Tumpuan. Nomor 6 ini karena ada gaya, dan seterusnya ya. Kita lanjut. Ini adalah Anda bisa mempelajari dari sini. Kemudian ini solid struktur, dilakukan diskritisasi. Kemarin sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya juga sudah. Ini adalah solid diskritisasi atau meshing. Istilahnya di ANSYS adalah meshing. Kemudian aturan membuat elemen. Perhatikan elemen yang atas ini bagus. Kenapa bagus? Karena bentuknya itu ya kira-kira panjang lebarnya itu mirip. Itu bagus. Kalau yang bawah ini tidak bagus karena terlalu slender atau panjang-panjang, itu enggak bagus. Jadi misalnya contoh seperti ini. Kalau nanti Anda mau menyelesaikan persoalan dengan ANSYS atau Nastran atau Abaqus ya, jangan membuat elemen kayak ini. Ini enggak bagus, ini yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan bagus ya. Yang sebelah kanan bagus. Ini mobil ya, meshing pada bodi mobil. Ini adalah tugas akhir saya, membuat mobil, dianalisa. Ini adalah bodinya, kemudian dilakukan meshing ya. Nah, kalau ini gimana membuat diskritisasi yang atas ini? Nah, gimana? Kita coba ya. Bagaimana kalau 2 dimensi seperti itu? Kalau ini 1 dimensi, yang saya gambarin 1 dimensi. Sekarang kita akan mencoba diskritisasi 2 dimensi. Caranya gimana? Langkah pertama adalah hubungkan semua titik yang penting. Mana yang penting ini? Ini penting ya, dihubungkan. Kemudian ini. Dan ini penting juga. Kemudian ini.
Ini udah cukup. Ada seperti ini. Lah terus yang lain gimana, Pak? Yang lain ini mau dianalisa atau enggak? Misalnya ditanya sebuah titik di sini, ya. Sebuah titik di sini. Tentukan berapa tegangannya di sini. Baru dibikin elemen di sini, ya. Elemen di sini dan seterusnya. Ini syarat minimal, ya. Oke. Kita lanjut. Kalau seperti ini gimana? Ini gampang ini. Nah, kita selesaikan. Kita coba diskritisasi. Ya. Kalau seperti ini, kira-kira diskritisasinya adalah seperti ini. Dan kita tarik, tadi belum sempat saya nih, sini kira-kira seperti ini. Kemudian di mana node-nya? Nah, node-nya di mana? Node-nya berada di sini. Satu node, dua node. Perhatikan apa ini? Karena tadi ini ujung sekaligus ujung dari beban merata. Kemudian ini juga, kemudian yang di sebelah sini kayak Anda kasih node apa? Karena percabangan. Kemudian di sini tumpuan. Kemudian di sini perubahan dimensi. Ini gaya. Sudah selesai kan? Saya kira nggak ada masalah itu. Kemudian kita lanjutkan ke tentang langkah-langkah metode elemen hingga. Langkah metode elemen hingga itu adalah yang pertama problem fisik. Mana problem fisik? Ya tadi ini. Ini problem fisik, ini problem fisik. Ini mobil ini mau apa? Mau nabrak atau mau mendapat gaya, ini problem fisik. Ini problem fisik. Ini solid struktur, problem fisik. Ya. Problem fisik itu ya problem yang mau selesaikan. Kemudian berikutnya adalah model matematika. Ini akan kita bahas selanjutnya. Model matematika. Ada dua, analitik dan numerik, ya. Analitik, numerik. Kalau analitik Anda sudah mempelajari waktu Anda mempelajari mekanika kekuatan material, statik struktur dan seterusnya. Itu analitik. Di sini kita akan membahas secara numerik dengan finite element atau metode elemen hingga sehingga mendapatkan solusi. Ya. Penyelesaian analitis akan memberi hasil eksak atas pemodelan yang dibangun. Ini Anda sudah melakukan waktu Anda diajar statik struktur. Kemudian ada 3 pilar metode elemen hingga, yaitu fenomena fisik, diskritisasi, asumsi. Fenomena fisik tadi, diskritisasi itu ya motong-motong menjadi kecil tadi. Kemudian asumsi itu banyak di dunia ini yang kita asumsikan. Misalnya contoh asumsi, misalnya suhu ruangan itu 27 derajat Celcius, itu kan asumsi toh. Kemudian perhatikan ciri dari diskritisasi, elemen relatif jauh lebih kecil, elemen lebih sederhana dari domain dan seterusnya. Anda bisa baca sendiri nanti materinya sudah saya kirim. Diskritisasi itu apa? Itu adalah membagi menjadi elemen kecil-kecil. Model matematika elemen nanti kita akan pelajari lebih jauh ya, lebih jauh tentang itu. Kemudian assembly, menggabungkan ya, menggabungkan kembali. Kemudian ada syarat batas pembebanan, kemudian solusi atau penyelesaian ya. Solusi atau penyelesaian. Jadi metode elemen hingga itu sebuah bentuk yang kompleks diselesaikan per elemen ya, ini diselesaikan setiap elemen ini diselesaikan, selesaikan. Setelah itu nanti digabung gitu ya. Digabung jadi satu. Kayak orang jahit baju itu. Ya, jahit baju itu kan dipotongi. Setelah itu masing-masing potongan diselesaikan, ada apanya, ada sakunya diselesaikan, ada apanya diselesaikan. Setelah itu digabung menjadi satu.
menjadi satu kesatuan. Ya. Gimana kalau nggak digabung dulu? Digabung dulu susah. Masa masang bed digabung dulu baru dipasang bednya ya susah lah. Kemudian kita ke berikutnya, masalah identifikasi simetri. Ya. Identifikasi simetri maksudnya apa? Perhatikan yang atas ini, simetri. Apa artinya? Ini kan simetri, kiri kanan sama, ya tak? Tumpuannya sama, gayanya pas di tengah, ini simetri. Sehingga kalau simetri seperti ini bisa diselesaikan dengan separuh saja. Ini. Kenapa separuh, Pak? Loh, separuh nanti separuhnya sama kok. Jadi Anda jangan menghabiskan waktu. Lah separuhnya nanti hasilnya sama ya satu aja. Separuh aja. Tuh. Ini langkah-langkah ataupun tips dalam menyelesaikan metode elemen hingga. Nanti saya akan menjelaskan masalah softwarenya dan seterusnya. Anda perhatikan dulu aja. Ini simetri. Loh kok nggak simetri, Pak? Bentuknya sama. Perhatikan tumpuannya. Yang satunya kan roll, satunya engsel, ya nggak sama ini. Jadi nggak boleh kerjakan separuh kayak gini, nggak boleh. Karena roll bisa bergerak sehingga tidak ada gaya reaksi. Kalau engsel tetap sehingga ada gaya reaksi. Ya. Oke, kita lihat. Yang atas ini simetri enggak ini? Enggak. Gayanya enggak simetri, geometrinya juga tidak simetri. Kalau yang tengah, geometrinya simetris, perhatikan bentuknya kan simetris, atas dan bawah ini sama, tapi gayanya tidak simetris. Kenapa? Gayanya kan di situ. Gimana? Nah, yang ketiga ini geometrinya simetris, gayanya simetris. Taunya dari mana? Ya sudah kelihatan gitu, oleh simetris kelihatan. Ini boleh di analisa separuh saja, separuhnya pasti sama. Perhatikan, nanti saya kasih sebuah bentuk, saya tanya simetri atau enggak, nanti enggak tahu. Harus tahu. Perhatikan ini simetri. Kalau simetri berarti boleh diselesaikan separuh saja. Separuh saja, yang atas itu sama. Jadi analisa disederhanakan. Perhatikan, ini adalah satu sumbu simetri, yaitu yang ini aja yang saya garis titik-titik ini. Jadi bisa diselesaikan kayak gini. Kalau yang bulat ini dua sumbu simetri, ini kan simetri semua. Jadi ini cukup saya selesaikan seperempat saja, seperempat aja. Hasilnya sama, karena ini kan sama semua, empat ini sama semua. Jadi cukup seperempat aja. Perhatikan ini. Bentuk semula ini kan simetri, berarti bisa diselesaikan separuh saja, ya. Contoh ini saya sudah menyelesaikan dengan metode elemen hingga, ya, dengan ANSYS. Yang atas ini seluruh struktur, yang bawah ini separuh. Yo kan apa keuntungannya, Pak? Kok separuh? Ya, perhitungannya dipakai komputer lebih cepat, ya kan? Dan sama. Kalau sama ngapain? Harus dihitung. Ini kan atas dan bawah sama. Ya. Ini contoh-contoh soalnya, nanti silakan dibuat latihan ya. Jadi soal-soal latihan di sini Anda cari di internet ya. Setelah itu nanti kalau saya ujian tidak lebih dari ini. Apa itu identifikasi simetri, langkah-langkah metode elemen hingga, apa yang diperoleh dengan identifikasi simetri, beri contoh identifikasi simetri. Apa diperoleh dengan identifikasi simetri? Yaitu menyederhanakan perhitungan, ya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa absen di virtual class, kemudian download materinya di virtual class. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.